Bab 66, Sarang Kera Peldak. Seni bela diri sejati tingkat ke-6. Lin Bai berkata dengan penuh minat. Melihat lebih dekat pada budidaya orang-orang ini, pemuda berwajah hitam yang berbicara berada di Zenwu tingkat ke-4, dan sisanya berada di Zenwu tingkat ke-3. Dan Lin Bai sekarang berada di tingkat pertama Zenwu. Namun, sarang monster yang disebutkan oleh pemuda berwajah hitam itu memang sangat menarik perhatian Lin Bai. Menurut penyelidikan aliansi pedang kami, sarang monster itu seharusnya berisi monster Zenwu tingkat 6, 5 monster Zenwu tingkat 5, dan lebih dari 50 monster Zenwu tingkat ketiga dan keempat. Ini adalah monster kera yang hidup dalam sebuah suku. Itu disebut kera peledak. Kera peledak pada dasarnya kejam dan memiliki sifat yang sangat mudah meledak. Ia sangat kejam terhadap mereka yang menyerang wilayahnya. Di Sekte Pedang Roh, kecuali anggotanya dari aliansi ilahi, selain itu, hanya aliansi pedang kita yang memiliki keberanian untuk mengatur prajurit untuk menjelajahi sarang kera peledak. Bagaimana, apakah kamu ingin berkumpul? Pemuda berwajah hitam itu bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu dari aliansi pedang? Lin Bai bertanya dengan heran. Lin Bai pernah bertemu sebelumnya dengan pemimpin aliansi pedang, Li Qingxuan. Pemimpin aliansi pedang meninggalkan kesan yang baik pada Lin Bai. Meskipun dia tidak berbudi luhur dan anggun, dia tidak terlihat seperti penjahat. Sebaliknya, dia tampak bermartabat dan murah hati, seperti pahlawan wanita. Tapi, kalau begitu aku akan pergi bersamamu untuk melihat bagaimana kita harus mendistribusikan monster-monster yang telah kita buru. Ngomong-ngomong, kamu baru saja menyebut aliansi pedang. Ini seharusnya perburuan yang diselenggarakan oleh aliansi pedangmu. Ayo kita ambil tindakan. Apakah buruk jika aku pergi ke sana dengan gegabah? Lin Bai bertanya sambil berpikir. Tidak masalah. Jika kamu berkinerja baik dalam misi berburu ini, mungkin aku bisa merekomendasikan kamu untuk bergabung dengan aliansi pedang. Di aliansi pedang kita, semua orang adalah ahli pedang. Sedangkan untuk iblis, binatang buas dialokasikan kepada siapapun yang membunuh mereka. Tentu saja, jika monster yang Anda bunuh adalah monster dan Anda bukan murid aliansi pedang, Anda perlu memberi komisi kepada aliansi pedang, yaitu 10% dari nilai monster-monster. Pemuda berwajah hitam itu tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Sun Qian, seni bela diri tingkat 4. Ini saudara muda Zhang Yi, dan ini. Sun Qian memanggil beberapa prajurit yang mengikutinya. Perkenalan telah dibuat. Jika kamu ingin pergi bersama kami, ayo cepat pergi. Waktu yang disepakati akan segera tiba. Sun Qian melihat ke langit dan berkata perlahan. Oke, kalau begitu aku akan pergi dan melihatmu. Lin Bai mengangguk dan berkata. Aturan aliansi pedang cukup bisa diandalkan. Siapapun yang membunuh monster itu adalah monsternya. Bahkan jika Lin Bai pada akhirnya tidak ingin bergabung dengan aliansi pedang, dia hanya perlu membayar 10% dari nilai monster itu sebagai komisi kepada aliansi pedang. Binatang iblis di alam bela diri sejati tingkat kelima memiliki sekitar 10.000 batu roh, dan 10% di antaranya hanya kurang dari 1.000. Harganya masih dalam kisaran terjangkau Lin Bai. Tentu saja, Lin Bai cukup tertarik dengan aliansi pedang. Zhang Qingxuan dan Sun Qian berkata bahwa aliansi pedang semuanya adalah ahli ilmu pedang, dan Lin Bai juga berharap dia dapat lebih bersaing dengan ahli ilmu pedang ini, sehingga dia dapat dengan cepat meningkatkan budidayanya. Ada manfaat lain bergabung dengan aliansi, seperti sumber daya pelatihan, seni bela diri, dan berita, yang akan diprioritaskan kepada pejuang aliansi Anda sendiri. Pada saat yang sama, aliansi juga akan mengadakan tugas-tugas berskala besar secara rutin, tugas-tugas tersebut diturunkan langsung dari aula. Misalnya, sarang kera peledak kali ini adalah berita yang diberikan kepada aliansi pedang oleh Balai Misi Sekte Pedang Roh. Lin Bai dan Sun Qian berbicara satu sama lain untuk sementara waktu, dan hampir memiliki pemahaman dasar tentang aliansi dan budidaya prajurit dalam Sekte Lingjian. Sejauh menyangkut aliansi, aliansi Sen adalah yang terbesar, diikuti oleh aliansi pedang, aliansi 10.000 binatang, dan aliansi kecil lainnya. 1 jam kemudian, Lin Bai dan yang lainnya sampai di ngarai. Ngarai ini tampak megah dan megah seolah-olah telah dibelah oleh energi pedang. Di depan ngarai, 20 atau 30 prajurit telah berkumpul. Para pejuang ini memiliki pedang di belakang punggung, di tangan, dan di pinggang. Ini semua adalah prajurit aliansi pedang. Sun Qian, apa yang kamu lakukan pelan-pelan? Kami semua menunggumu. Sebelum Sun Qian, Lin Bai dan yang lainnya mendekat, seorang pria muda dengan ekspresi kesal di antara sekelompok prajurit berkata dengan tidak senang. Kakak senior Huang Feng, saya benar-benar minta maaf.
Sesuatu terjadi ketika saya datang ke sini, jadi saya tertunda, Sun Qian bergegas dan berkata. Huang Feng. Lin Bai merasa sedikit familiar dengan nama itu. Jika kamu menunggu terlalu lama lain kali, kamu bahkan tidak akan mendapatkan seteguk sup pun, kata Huang Feng tidak senang. Tiba-tiba, Huang Feng mengalihkan pandangannya, melihat Lin Bai, dan bertanya, siapa orang ini? Apakah dia bukan pejuang aliansi pedang kita? Namanya Lin Bai. Dia memang bukan pejuang aliansi pedang, tapi menurutku dia sangat mahir dalam ilmu pedang. Tinggi, jadi aku ingin memenangkannya ke aliansi pedang. Oleh karena itu, kali ini aku membawanya ke sini untuk melihat kekuatannya. Sun Qian menepuk bahu Lin Bai dan berkata kepada Huang Feng dengan senyuman di wajahnya. Potensi apa yang dimiliki seorang pejuang seni bela diri sejati tingkat pertama? Lupakan saja, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Karena waktunya telah habis, saudara-saudara, ayo pergi ke lembah. Huang Feng mengangkat tangannya dan berteriak, dan tangan semua prajurit itu. Mereka semua meletakkan pedang mereka di gagangnya dan berjalan ke ngarai dengan ekspresi serius. Sun Qian kemudian berkata kepada Lin Bai, namanya Huang Feng. Meskipun budidaya seni bela dirinya hanya di tingkat ke-6 dari Zhenwu, latar belakangnya sangat bagus. Saudaranya adalah Huang Fei, salah satu dari 10 murid sekte luar. Oh. Ternyata adalah adik laki-lakinya Huang Fei, aku hanya berpikir orang ini terlihat familiar. Lin Bai tersenyum tipis. Sun Qian berkata, saudara Lin Bai, tingkat kultivasi Anda rendah. Setelah memasuki lembah, ikuti saya dengan cermat. Jika ada kera peledak sendirian dan berada dalam jangkauan Anda, pergilah. Ikuti saya akan melindungi Anda. Sun Qian berkata sambil tersenyum. Haha, baiklah, saudara Sun Qian. Lin Bai mengangguk dan tersenyum. Lebih dari 20 prajurit aliansi pedang diam-diam berjalan ke ngarai. Lin Bai dan Sun Qian berjalan ke belakang dan memasuki lembah. Lin Bai pertama kali melihat ke atas dan melihat bahwa dinding batu di sekitarnya sangat halus, dengan tanaman merambat tergantung di udara. Jelas sekali, ngarai ini menunjukkan tanda-tanda aktivitas biologis jangka panjang. Tetapi ketika Lin Bai dan yang lainnya hampir sepenuhnya memasuki ngarai, mereka tidak menemukan satupun kera peledak. Lin Bai merasakan sedikit keraguan. Kera peledak adalah monster antara Zhenwu tingkat pertama dan ke-9. Dia memiliki temperamen yang meledak-ledak dan temperamen yang berapi-api. Jika seorang pejuang biasa datang dalam jarak 100 meter darinya, dia akan melancarkan serangan. Dan sekarang Lin Bai dan yang lainnya telah memasuki sarangnya, tidak ada kera peledak yang menemukan mereka. Saudara Sun Qian, saya merasa ada yang tidak beres. Bisik Lin Bai kepada Sun Qian. Sun Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, salah. Ada apa? Tidakkah menurutmu di sini terlalu sepi? Menurut karakter kera peledak, ketika kita melangkah ke ngarai, mereka harus bergegas keluar dan melawan kita sampai ke titik di mana kita berada. Kematian. Tetapi kita semua telah datang ke sini, dan kita belum melihat satupun kera yang meledak. Apakah ini normal? Lin Bai melihat sekeliling dengan ekspresi serius dan berkata dengan dingin. Ya. Sun Qian diingatkan oleh Lin Bai dan tiba-tiba teringat akan hal itu. Tiba-tiba pada saat ini, Lin Bai merasakan tatapan datang dari belakang. Siapa? Lin Bai segera meraung dan melihat ke belakang. Bab 67, Menyerang. Siapa itu? Lin Bai tiba-tiba merasakan tatapan menatap mereka dari belakang. Lin Bai dengan cepat menoleh ke belakang, dan sekilas, dia melihat seekor kera peledak dengan cepat bersembunyi di hutan di pintu masuk ngarai. Pada saat Sun Qian dan Huang Feng sadar, kera peledak telah menghilang. Setelah menyadari maksud pedang itu, Lin Bai dapat dengan jelas merasakan aura dalam radius 500 meter. Jadi Lin Bai bisa merasakan mata di belakangnya dalam sekejap. Ada apa? Apa yang kamu teriakkan? Mader, nak, kamu benar-benar ingin mati. Huang Feng dan sekelompok prajurit aliansi pedang semuanya sadar dan berkata dengan tidak ramah kepada Lin Bai. Huang Feng melangkah mendekat dan berkata dengan marah, apakah kamu ingin mati? Ini adalah sarang kera peledak. Yang terbaik bagi kita adalah membunuh beberapa kera peledak secara diam-diam sebelum menghadapi mereka secara langsung, mungkinkah dia ingin membunuh kita semua di sini? Huang Feng menatap Lin Bai dengan marah dan berkata. Lin Bai berkata dengan ringan, saya baru saja melihat kera peledak mengintip ke arah kita di ngarai. Saya khawatir kita telah jatuh ke dalam lingkaran kera peledak sekarang. Lebih baik segera mundur. Kera peledak sudah siap. Jika kita menyerang sarang mereka dengan paksa, banyak orang mungkin akan mati. Lin Bai dengan tenang memberitahu Huang Feng semua yang dilihatnya.
Ada kera peledak di pintu masuk ngarai, lalu kenapa? Huang Feng melirik ke pintu masuk ngarai, dan semuanya tenang. Lin Bai menoleh ke belakang dan berkata, tentu saja kamu bersembunyi. Hahaha, jika kamu takut mati, keluarlah dari sini. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu masuki. Kamu adalah seniman bela diri sejati dari tingkat pertama. Mengikuti kita juga merupakan beban. Huang Feng berkata dengan dingin kepada Lin Bai. Itu benar, kemampuan apa yang kamu miliki sebagai seniman bela diri sejati tingkat pertama, dan kamu bukan prajurit aliansi pedang. Kamu meraung dengan marah, menurutku kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh aliansi ilahi, kan? Ingin membunuh kita semua di sini. Keluar dari sini, kamu tidak diterima di sini. Keluar dari sini. Saudara senior Huang Feng, yang berada di tingkat ke-6 Zhenwu, bahkan tidak merasakan hal itu di sana ada seseorang di belakangnya. Bagaimana mungkin kamu, seorang pejuang di tingkat pertama Zhenwu, merasakan hal itu? Kamu penuh omong kosong. Omong kosong, kakak senior Huang Feng, orang ini tidak boleh tinggal di tim, biarkan dia keluar. Para prajurit ini langsung mulai berbicara. Huang Feng berkata sambil tersenyum kejam, apakah kamu mendengar itu? Keluar dari sini. Sampah. Bicaralah dengan sopan dan jangan menyakiti orang lain. Meskipun kemampuan bela diri saya tidak tinggi, saya tidak bisa diganggu oleh orang lain. Lin Bai menatap Huang Feng. Pada saat ini, kemarahan di hati Lin Bai juga membara. Adik laki-laki, apakah kamu mendengar ini? Sampah ini berani mengatakan bahwa dia tidak bisa ditindas begitu saja. Biar ku beritahu, dengan budidaya Zhenwu tingkat pertamamu, semua orang di sini dapat dengan mudah mengalahkanmu. Tidak perlu bagiku untuk mengambil tindakan. Huang Feng tersenyum menghina. Bisakah semua orang mengalahkanku dengan mudah? Ini mungkin tidak mungkin, Lin Bai tersenyum dingin. Lin Bai percaya bahwa Lin Bai memiliki kesempatan untuk mengalahkan seorang pejuang di seni bela diri sejati tingkat ketiga. Adapun seni bela diri tingkat keempat, itu akan sulit. Sebagian besar prajurit aliansi pedang di sini berada di Zhenwu tingkat ketiga atau keempat. Hanya ada sedikit pejuang yang mencapai seni bela diri sejati tingkat kelima. Setidaknya di antara orang-orang ini, Lin Bai masih yakin bisa mengalahkan setengah dari mereka. Kakak senior Huang Feng, aku terlalu malas untuk memberinya omong kosong, izinkan aku menunjukkan kepadanya betapa kuatnya aku dengan pedangku. Pada saat ini, di belakang Huang Feng, seorang pria berbaju hijau, dengan ekspresi dingin di wajahnya, menghunus pedangnya dan hendak mengarahkannya ke Lin Bai. Langsung ke pokok permasalahan. Ujung pedangnya tajam, seperti naga yang muncul dari laut, dan langsung menuju Lin Bai dengan kekuatan luar biasa. Lin Bai terkejut. Orang ini benar-benar mengambil tindakan segera setelah dia mengatakan akan mengambil tindakan, dan tempat ini masih dalam sarang monster. Jika ada pertarungan internal sekarang, apakah akan berakhir dengan baik? Keluar. Lin Bai sangat marah, menghunus pedangnya yang tajam, dan menyerang ke depan dengan pedang, menjatuhkan pedang pria itu. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Karena kamu ingin tinggal, maka kamu tinggal saja dan menunggu untuk mati. Setelah Lin Bai meletakkan pedangnya, dia langsung berjalan keluar dari ngarai. Lin Bai merasa tempat ini bukan tempat yang baik, jika dia tinggal di sana dalam waktu lama, dia akan mendapat masalah. Pergi, sampah. Huang Feng tersenyum dingin, adik, ayo terus maju. Hari ini kita telah mengosongkan sarang monster ini. Kita tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya budidaya kita dalam 3 bulan ke depan. Huang Feng berbalik dan dikatakan untuk mendorong semangat. Sun Qian, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat pergi. Teriak Huang Feng pada Sun Qian. Sun Qian ragu-ragu, dan setelah berpikir lama, dia berkata kepada Huang Feng, Saudara Huang Feng, menurutku apa yang dikatakan Lin Bai masuk akal. Tempat ini kelihatannya sangat aneh. Jika kamu tidak mau pergi, Lin Bai dan aku akan pergi dulu. Apakah kamu tidak percaya padaku? Huang Feng bertanya dengan ekspresi tidak ramah, seolah dia terprovokasi. Sun Qian, kamu bingung karena kultivasimu. Kamu benar-benar percaya pada sampah di tingkat pertama Zhenwu dan tidak mempercayai kakak senior kita Huang Feng. Bahkan kakak senior Huang Feng tidak merasakan sesuatu yang aneh. Hanya berdasarkan kata-kata anak itu, apakah kamu akan pergi? Para prajurit berkata dengan marah. Kamu makan sesuatu di dalam dan di luar, keluar dari sini, Huang Feng meraung dengan marah. Sun Qian tampak malu setelah memberi hormat pada Huang Feng, dia berlari menuju Lin Bai. Lin Bai, aku percaya padamu, tempat ini kelihatannya sangat aneh. Sun Qian berkata pada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum tipis dan tidak berkomitmen.
Namun, Lin Bai merasa hangat di hatinya, lagi pula, tidak ada yang mempercayai kata-kata Lin Bai kecuali Sun Qian. Ini adalah penegasan dari Lin Bai. Adik laki-laki, jangan khawatir, hanya 2 orang sampah yang pergi. Ayo kita lanjutkan. Huang Feng memandang Lin Bai dan Sun Qian pergi dengan ganas, tersenyum dingin, dan terus bergerak maju bersama para prajurit. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras di ngarai, tanah berguncang, dan langit menjadi gelap. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Para prajurit aliansi pedang sangat panik, dan mereka semua memandang ke langit. Lin Bai dan Sun Qian juga terkejut dan melihat ke atas. Di puncak gunung di kedua sisi ngarai, terdapat batu-batu bulat besar yang menggelinding ke bawah, setiap batu memiliki berat setidaknya puluhan ribu kilogram. Bahkan seorang seniman bela diri di seni bela diri tingkat kelima akan merasa sulit untuk menolaknya. Ribuan pon batu besar berguling, dan keluarlah kera dan monster yang berdiri di puncak gunung. Monster-monster ini memiliki mata merah, wajah garang, bulu hitam di sekujur tubuh, dan otot di dada serta lengannya sama menakutkannya dengan naga yang bercokol. Bakuzaru. Kenapa kamu lari ke puncak gunung? Ya Tuhan, minggir, bebatuannya runtuh. Puff. Ah, dadaku remuk. Tanganku hancur. Ditekan. Ayo, kakak senior Huang Feng, selamatkan aku, selamatkan aku. Batu itu berguling dengan sangat cepat dan dengan kekuatan yang besar, dan dalam sekejap, lebih dari selusin prajurit aliansi pedang ditekan di bawah batu itu. Vitalitas sang pendekar masih sangat kuat, meski tertindas oleh batu besar, ia tidak langsung mati. Ketika Lin Bai melihatnya, dia memang dikelilingi. Ayo pergi. Lin Bai dengan cepat berkata kepada Sun Qian, dan segera setelah kecepatannya meningkat, dia langsung berlari ke pintu masuk ngarai. Bab 68, terkepung di segala sisi. Sun Qian begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat saat melihat kera peledak berdiri di puncak gunung, mendorong batu seberat 10.000 kilogram. Mendengar raungan rendah Lin Bai, dia segera sadar dan mengikuti Lin Bai menuju pintu keluar ngarai. Sial, kera peledak ini sudah lama menyergap mereka. Pantas saja kita berjalan ke ngarai dan tidak menemukan kera peledak. Kata Sun Qian dengan marah saat ini. Lin Bai tidak menjawab kata-kata Sun Qian, dan menatap tajam ke pintu keluar ngarai. Kera peledak yang tadi berada di pintu keluar ngarai sepertinya sedang memperhatikan keberadaan Lin Bai dan yang lainnya. Mungkinkah pintu masuk ngarai juga diblokir? Para prajurit aliansi pedang yang terkepung semuanya berbalik dan bergegas menuju pintu keluar ngarai. Lari. Ada penyergapan, lari. Sial, kenapa monster-monster ini begitu pintar? Ayo mundur dulu. Para prajurit aliansi pedang semua berbalik dan kembali, bergegas keluar dari ngarai. Tepat ketika sekelompok prajurit hendak mendekati pintu keluar ngarai, tiba-tiba sebuah dinding batu besar jatuh dari langit dan mendarat di pintu keluar ngarai, sepenuhnya menghalangi pintu keluar ngarai. Ketika Lin Bai melihat adegan ini, dia sudah memiliki kecurigaan di benaknya. Kera peledak di luar ngarai barusan jelas ingin melihat Lin Bai dan yang lainnya memasuki ngarai, lalu menutup ngarai. Satu pedang meledak menjadi darah. Lin Bai melihat dinding batu jatuh dari langit untuk menutup pintu keluar. Dia segera menghunus pedang pembunuh rohnya dan menebas udara dengan energi pedang yang ganas. Ledakan. Kekuatan dahsyat tersebut menghantam dinding batu, namun hanya membuat sedikit retakan dan tidak menghancurkan dinding batu tersebut. Apakah ini sangat sulit? Lin Bai terkejut. Ketika dia sampai di dinding batu, dia terkejut lagi ketika dia melihat bahan dari dinding batu itu, ini adalah Kinggangite. Kinggangite adalah bahan umum untuk memurnikan senjata dan merupakan beredar luas. Batuan jenis ini memiliki kekerasan yang luar biasa. Mustahil senjata spiritual kelas 2 biasa bisa menembus batu Kinggang sebesar itu dalam sekejap. Biasanya Kinggangite wajib dimiliki untuk menempa senjata spiritual kelas 1. Pergi dan biarkan aku datang. Huang Feng juga berlari dengan cemas saat ini. Dia juga ingin keluar, tapi saat dia melihat dinding batu menghalangi pintu keluar, dia meraung marah. Huang Feng bergegas maju dengan pedangnya. Kekuatan Zenwu tingkat 6 memang beberapa kali lebih kuat dari Lin Bai, namun benturan pada dinding batu hanya menyisakan beberapa retakan yang lebih besar dari Lin Bai, namun gagal memecahkan dinding batu tersebut. Ini adalah batu Kinggang. Sudah selesai. Sepotong besar batu Kinggang, bahkan jika Zenwu tingkat ke-9 datang, itu tidak dapat dihancurkan dalam 10 gerakan. Kita mati, ini adalah jebakan yang dibuat oleh Bao Yuan penyergapan. Bagaimana kera peledak tahu bahwa kita akan datang? Apakah ada yang memberi tahu? Sekelompok prajurit tiba-tiba berkata dengan cemas ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi meninggalkan ngarai.
Huang Feng memandang Lin Bai dengan tatapan jahat, itu kamu. Ada apa denganku? Lin Bai bertanya dengan dingin. Huang Feng berkata dengan marah, ini salahmu. Kami disergap segera setelah kamu muncul. Kamu pasti bergabung dengan monster-monster ini untuk menyakiti kami. Haha, omong kosong, bagaimana saya, sebagai manusia, bisa membuat kesepakatan dengan monster? Saya baru saja mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh di ngarai ini. Saya sudah menyuruh Anda untuk segera keluar, tetapi Anda tidak hanya menolak untuk mendengarkan, tetapi juga menyakiti orang lain. Siapa yang bisa menyalahkan ini? Lin Bai berkata dengan dingin. Pencuri sekali, aku akan membunuhmu dulu. Huang Feng sangat marah. Pedang itu menuju ke arah Lin Bai. Sun Qian buru-buru berteriak, kakak senior Huang Feng, bisakah kita mencari jalan keluar dulu? Pada saat ini, Sun Qian melihat kera yang meledak melompat turun dari puncak gunung. Baik. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu setelah kita keluar. Saudara junior, kami awalnya di sini untuk membersihkan sarang kera peledak. Sekarang monster-monster ini telah melarikan diri sendiri, sulit bagi kami untuk menemukan mereka. Adik laki-laki, kami di sini untuk membersihkan sarang kera peledak. Bunuh. Huang Feng meraung marah, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Kakak senior Huang Feng benar. Kami awalnya di sini untuk berburu monster. Apakah kami akan segera melakukan pembunuhan besar-besaran? Itu benar. Meskipun beberapa saudara junior baru saja meninggal, selama kakak senior Huang Feng ada di sini, kita masih akan ada harapan untuk menang. Bunuh kembali dan bunuh binatang buas ini. Sekelompok prajurit aliansi pedang terinspirasi oleh Huang Feng. Mereka menghunus bilah pedang mereka dan bergegas menuju monster kera yang meledak yang melompat turun dari segala arah. Ada lebih dari 100 monster kera yang bisa meledak di ngarai. Di antara mereka, lebih dari 70 kera peledak berada di seni bela diri tingkat kedua atau lebih rendah, lebih dari 20 berada di seni bela diri tingkat ketiga, 7 di seni bela diri tingkat keempat, 3 di seni bela diri tingkat kelima, dan ada juga raja kera peledak yang berada di seni bela diri tingkat 6. Di puncak gunung, dia menatap prajurit aliansi pedang yang terkepung. Setelah Lin Bai melihat kera peledak menghalangi kemundurannya, dia dengan cepat melompat turun untuk memburu prajurit itu. Yah, karena kita tidak bisa keluar, kita harus berjuang mati-matian. Lin Bai juga diam-diam mengepalkan pedang pembunuh jiwa dengan erat. Setelah Huang Feng membunuh kera peledak di depannya dengan satu pedang, dia mendongak dan melihat raja kera peledak di puncak gunung, dan bergegas ke atas. Tangkap-tangkap rajanya. Aku akan membunuhnya dulu. Terdengar gebrakan. Energi pedang yang menakutkan dipotong dari pedang Huang Feng, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, memotong tanda pedang panjang dari gunung dan mengenai raja kera peledak. Ketika raja kera peledak melihat Huang Feng mengambil tindakan terhadapnya, jejak ejekan muncul di wajahnya, dia melompat satu persatu, dan memukul keras dengan tangannya seperti palu ke langit. Bang! Terjadi ledakan keras. Huang Feng dipukul oleh raja kera peledak dan jatuh ke dalam ngarai, menciptakan lubang besar sedalam 3 meter. Huang Feng terjatuh ke dalam lubang besar, berlumuran darah, matanya ngeri, dadanya penyok dalam, dan dia hampir terbunuh oleh pukulan raja kera peledak. Mengaum. Raja kera peledak gagal membunuh Huang Feng dengan satu pukulan, ia meraung marah, jatuh dari langit, dan hendak meninju Huang Feng lagi. Jika pukulan ini mengenai Huang Feng akan hancur berkeping-keping. Raja kera peledak, jangan bunuh aku, dengarkan aku, dengarkan aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa berjanji padamu untuk membawa sekelompok prajurit kepadamu setiap hari. Kami ada banyak prajurit di Sekte Lingjian, dan semuanya enak. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Bukankah kalian semua suka makan orang? Aku akan melakukannya tangkap orang untuk kamu makan setiap bulan, oke? Oke. Huang Feng memandang Raja Kera yang meledak dengan panik dan ketakutan. Ketika Raja Kera peledak mendengar ini, tinjunya berhenti 3 inci di depan Huang Feng, dan matanya menunjukkan sedikit keraguan. Untuk mengungkapkan ketulusanku, aku bisa melukai semua prajurit ini dan memberikannya padamu. Selama kamu tidak membunuhku, kata Huang Feng. Setelah mendengar ini, Raja Kera peledak berdiri dengan tubuh kekarnya, setelah mengaum, dia mengangkat tangannya dan berteriak, dan semua kera peledak mundur ke samping. Raja Kera peledak melirik Huang Feng dan memberi isyarat kepada Huang Feng untuk membunuh prajurit aliansi pedang. Baiklah, aku akan membunuh mereka sekarang, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Huang Feng bertekad untuk bertahan hidup. Raja Kera peledak mengangguk sedikit setuju.
Raja Kera Peledak berada pada seni bela diri tingkat 6, dan kecerdasan spiritualnya tidak rendah, jadi dia secara alami dapat memahami kata-kata Huang Feng. Huang Feng keluar dari lubang, mengambil pedangnya, dan berjalan menuju prajurit aliansi pedang. Bab 69 Pengkhianatan Huang Feng. Raja Kera Peledak memerintahkan semua kera peledak mundur. Para prajurit aliansi pedang berkumpul dan melihat Bao Yuan yang mundur dengan bingung. Bagaimana kabarnya? Mengapa kera peledak ini tiba-tiba berhenti menyerang? Ya, semua prajurit tampak bingung. Lin Bai juga mengalami depresi. Prajurit aliansi pedang pada awalnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Selama kera peledak ini menyerang ke depan, mereka tidak dapat menghentikan mereka. Mengapa berhenti sekarang? Pada saat ini, Huang Feng sedang memegang pedang dan dengan cepat memikirkan tim. Kakak senior Huang Feng, kamu baik-baik saja. Cepat kemari. Kakak senior Huang Feng, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kera peledak ini, jadi mereka tiba-tiba berhenti. Para prajurit berkata kepada Huang Feng satu demi satu. Karena di sini, Huang Feng adalah tulang punggung mereka, dan tingkat budidaya Zenwu tingkat ke-6 mendominasi seluruh bidang. Jika prajurit aliansi pedang masih ingin hidup kembali, mereka harus mengandalkan kekuatan Huang Feng. Haha, apa kamu tidak tahu? Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Huang Feng menghampiri seorang pemuda, tiba-tiba menyeringai garang di wajahnya yang tenang, dan menikamkan pedang, menusuk jantung pria itu. Sebelum meninggal, pria itu bertanya dengan bingung, kakak senior Huang Feng, mengapa kamu membunuhku? Bagaimana aku bisa bertahan jika kamu tidak mati? Huang Feng mencibir dan melemparkan tubuh pemuda itu ke arah Raja Kera Peledak. Raja Kera Peledak menangkapnya, membuka mulutnya lebar-lebar, menggigitnya dengan gigi tajamnya, merobek bagian atas tubuh pemuda itu, mengunyahnya di mulutnya, dan menelannya. Ah! Kakak senior Huang Feng, kenapa kamu seperti ini? Sialan! Kakak senior Huang Feng, apa yang kamu lakukan? Para prajurit aliansi pedang meraung dengan marah. Ketika Lin Bai melihat pemandangan ini, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya yang tenang. Huang Feng benar-benar membunuh prajurit aliansi pedang dan melemparkan tubuh prajurit itu ke monster untuk dimakan. Adik-adik, tolong berhenti melawan. Kami tidak bisa keluar. Kekuatan Raja Kera yang meledak terlalu kuat. Bahkan aku bukan tandingannya, dan kamu dikutuk. Daripada kita semua mati di sini, kenapa tidak biarkan aku menggunakan hidupmu untuk menukar cara hidupku sendiri? Huang Feng mencibir dan berkata, aku sudah membuat perjanjian dengan Raja Kera Peledak. Aku akan membunuhmu dan memberi mereka makan, dan mereka akan membiarkanku keluar. Ding! Mendengar kata-kata ini, rasanya seperti guntur ilahi yang menghantam kepala prajurit aliansi pedang. Kakak senior Huang Feng, kamu, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Dasar jalang, kamu akan menjual kami. Kakak senior Huang Feng, aku benar-benar salah menilaimu. Bajingan! Semua prajurit aliansi pedang meraung dengan marah. Layar, kutukan, ini adalah kata-kata terakhirmu di dunia ini. Huang Feng mencibir, menyerang ke depan dengan pedang, membunuh prajurit lain, dan melemparkannya ke Raja Kera Peledak. Saudaraku, ayo kita lawan dia. Lari secara terpisah, satu bisa habis satu per satu. Katakan ini pada pemimpin aliansi. Saya tidak melihat bagaimana Huang Feng memiliki martabat untuk mendapatkan pijakan di aliansi pedang. Para prajurit aliansi pedang tahu bahwa mereka bukan tandingan Huang Feng, jadi mereka segera berpisah dan melarikan diri. Segera setelah para pejuang ini bergerak, kera peledak di sekitarnya bergegas maju dan memukul mundur mereka. Penjual mencari kemuliaan, saya telah melihatnya hari ini. Lin Bai juga penuh dengan pikiran membunuh terhadap Huang Feng saat ini. Sialan! Lin Bai meraung. Pada saat ini, seekor kera peledak bergegas menuju Lin Bai dan menyebarkan Lin Bai dan Sun Qian. Jika dilihat lebih dekat, kera peledak ini berada di tingkat kedua Zenwu. Lin Bai tidak takut sama sekali saat menghadapi monster-monster seni bela diri sejati tingkat kedua. Sebuah pedang melesat ke depan, dan cahaya pedang yang tajam memotong bekas pedang di tenggorokan kera yang meledak itu, dan darah segera berceceran. Jiwa pedang yang memakan menelan darah yang mengalir keluar dari kera peledak ke dalam tubuh dalam sekejap. Kita hampir mencapai terobosan. Lin Bai dengan cepat bergegas menuju kera peledak, mencari monster yang lebih lemah di Zenwu tingkat kedua, dan monster di Zenwu tingkat ketiga. Huang Feng membunuh para prajurit aliansi pedang. Dan setelah Huang Feng membunuh para prajurit itu, Lin Bai pasti akan menjadi sasarannya. Oleh karena itu, Lin Bai sebaiknya meningkatkan tingkat kultivasinya sekarang, jika tidak, dia tidak akan bisa lolos dari kematian saat menghadapi Huang Feng, yang berada di seni bela diri tingkat 6. Memotong.
Sinar cahaya pedang jatuh dari kepala kera peledak. Cahaya pedang itu vertikal dan horizontal, dan sangat tajam dan memotong kera peledak dari kepala hingga selangkangan. Pemandangan itu sangat berdarah. Mengisap. Lin Bai dengan cepat melanjutkan siklusnya membunuh monster, memurnikan monster, membunuh monster, dan memurnikan monster. Seni bela diri sejati tingkat kedua. Tidak cukup. Setelah membunuh kera peledak tingkat 2 seni bela diri berkepala 9, ranah Lin Bai secara resmi menerobos ke seni bela diri sejati tingkat 2. Tidak cukup. Kalau begitu, silakan. Lin Bai terus menyerbu ke dalam kelompok iblis, mencari kera dengan ledakan rendah untuk dibunuh. Lin Bai melakukan pembunuhan besar-besaran dan diperhatikan oleh Raja Kera Peledak. Mengaum. Ketika Raja Kera Peledak melihat anggota sukunya mati satu persatu di bawah pedang Lin Bai, dia meraung dengan sangat marah. Setelah mengaum, kera peledak seni bela diri tingkat 4 bergegas menuju Lin Bai. Kera peledak dengan seni bela diri tingkat keempat ini melompat turun dari puncak gunung dengan raungan kemarahan yang tak terbatas. Di kedua lengannya, ledakan kekuatan mengerikan dilepaskan. Mati. Melihat monster itu melompat ke bawah, mata Lin Bai tiba-tiba bersinar, dan dia membelah pedangnya dan mengenai lengan monster itu. Dengan satu klik, Lin Bai membuat tanda pedang di lengan kera peledak itu, dan darah muncrat, tetapi gagal melukai nyawanya. Dilukai oleh Lin Bai, kera peledak juga sangat marah. Dia mendatangi Lin Bai dalam 3 langkah dan 2 langkah, dan memukulnya dengan keras dengan pukulan. Udara meledak, dan semua udara dalam jarak 100 meter terkompresi. Cahaya tinjunya, sebuah pukulan yang tak tertandingi jatuh. Puff! Dia meninju Lin Bai dan mengirimnya terbang. Dia mendarat 10 meter jauhnya dan muntah darah. Ini agak luar biasa. Lin Bai berbalik dengan tatapan tajam di matanya. Mengaum. Setelah serangan berhasil, kera peledak meraung dengan arogan, tubuh besarnya menginjak tanah dan berguncang, dengan raungan tak terbatas di mulutnya, dan kekuatan menakutkan di tinjunya. Ketika tiba di depan Lin Bai, ia meninju tanpa ragu-ragu. Bertujuan untuk membunuh. Lin Bai. Bersalju. Langkah bayangan tertinggi. Sikat. Tepat ketika kera peledak itu mendaratkan pukulan, tubuh Lin Bai tiba-tiba berubah menjadi bayangan. Bao Yuan meninju, menghancurkan bayangan Lin Bai menjadi beberapa bagian. Pergi ke neraka. Pada saat pukulan kera peledak mendarat, sosok Lin Bai muncul di punggung kera peledak tanpa mengetahui kapan, menebas dengan pedang, dan memenggal kepala kera peledak. Angsa. Jiwa pedang pemakan diaktifkan dengan cepat, tanpa membuang setetes darah kera peledak, yang semuanya ditelan ke dalam tubuh Lin Bai. Kera peledak Zenwu tingkat keempat lainnya terbunuh melihat pemandangan ini, Raja Kera Peledak menjadi sangat mania. Raja Kera Peledak meraung ke arah Huang Feng. Huang Feng mendengar suara Raja Kera Peledak dan segera menatap Lin Bai, "Kamu bajingan, aku akan membunuhmu dulu." Huang Feng segera menyerah pada prajurit aliansi pedang lainnya dan bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat hanya ada 3 prajurit aliansi pedang yang tersisa. 1 Sun Qian, dan 2 pemuda lainnya. Prajurit aliansi pedang lainnya semuanya dibunuh oleh Huang Feng dan diberikan kepada Raja Kera yang meledak untuk dimakan. Bab 70 Seni Bela Diri Sejati Tingkat 3. Aku akan membunuhmu dulu. Huang Feng menyerah untuk bertarung dengan prajurit aliansi pedang lainnya, dan malah berbalik dan menyerang Lin Bai. Energi pedang itu sangat kuat, dan ia melesat dengan marah, memotong tanda pedang 100 meter jauhnya di tanah, dan memukul punggung Lin Bai dengan keras. Puff! Satu serangan menghantam, menyebabkan luka besar di seluruh tubuh junior Lin Bai, dengan tulang terlihat jauh di dalam. Brengsek! Lin Bai mengutuk dalam hatinya dan menatap Huang Feng dengan niat membunuh di matanya. Aku masih harus membunuh monster itu terlebih dahulu dan maju ke Dao Zenwu tingkat ketiga. Hanya dengan begitu aku akan memiliki cukup kekuatan untuk melawan Huang Feng. Kalau tidak, kamu pasti akan mati hari ini. Meskipun Huang Feng memukul Lin Bai dengan pedangnya, Lin Bai tidak terluka parah, malah dia langsung menuju kera peledak Zenwu tingkat ketiga tidak jauh dari situ. Sekarang Lin Bai berada di tingkat kedua Zenwu, membunuh Bao Yuan yang berada di tingkat ketiga Zenwu seperti memotong melon dan sayuran. Dengan satu tebasan pedang, kepala kera peledak di depannya terpotong. Darah dengan cepat diserap oleh Lin Bai. Mengaum. Mengaum. Melihat anggota klan mereka sendiri dibunuh oleh Lin Bai satu persatu dalam genangan darah, semua kera peledak meraung dengan marah, melompat turun dari gunung satu demi satu, dan langsung pergi ke Lin Bai untuk membunuh mereka. Bagus sekali. Melihat sekelompok kera peledak menyerbu ke arahnya, Lin Bai tiba-tiba menyeringai liar. Pedang guntur. Kilat menyambar dari pedang pembasmi roh, dan ular-ular memanjat satu demi satu, menutupi tubuh pedang itu.
Kemudian Lin Bai menyapu dengan pedang yang berat, dan energi pedang yang menakutkan terbungkus dalam kekuatan untuk menghancurkan dunia. Udara di sekitarnya semuanya terpotong-potong, dan suara ledakan sonik yang menakutkan seperti akhir dunia. Puff! Energi pedang menembus dagingnya, dan Lin Bai memotong selusin kera yang menyerang di depannya dengan satu serangan pedang. Telan jiwa pedang. Berapa banyak lagi yang kamu inginkan? Lin Bai dengan panik menggunakan jiwa pedang yang memakan untuk melahap darah monster itu, dan meraung dengan ekspresi agak cemas. Bahkan tidak dekat. Setelah menyerap esensi dan darah lebih dari selusin kera peledak Zenwu tingkat ketiga, dia belum melewati ambang batas Zenwu tingkat ketiga. Baru pada saat itulah Lin Bai menyadari bahwa setiap kali levelnya meningkat, kebutuhannya akan kekuatan Qi dan darah akan meningkat. Menurut metode pelatihan Lin Bai sebelumnya di Pegunungan Qingling, menyerap energi dan kekuatan darah lebih dari selusin kera Zenwu tingkat ketiga sudah cukup bagi Lin Bai untuk menerobos ke Zenwu tingkat kelima, tetapi sekarang dia belum mampu untuk menerobos ke satu tingkat. Tidak cukup. Tidak cukup. Membunuh. Kera peledak sangat marah dan bergegas menuju Lin Bai seperti binatang buas. Tubuh besar kera peledak menginjak-injak tanah, dan seluruh ngarai berguncang dengan keras. Membunuh. Mata Lin Bai memerah dan dia bergegas ke kelompok iblis, cahaya pedang perak menyinari daging dan darah. Setiap kali cahaya pedang menyala, kera peledak akan terpotong menjadi dua, dengan darah berceceran di mana-mana. Ya Tuhan! Apakah Lin Bai begitu kuat? Sun Qian dan dua prajurit aliansi pedang lainnya yang belum sempat dibunuh oleh Huang Feng ketakutan saat melihat pemandangan ini. Ekspresi wajah mereka sungguh menakjubkan dikelilingi oleh kera yang meledak-ledak. Dia hanya berada di tingkat kedua Zenwu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Membunuh monster di tingkat ketiga Zenwu semudah memotong semangka. Orang ini pasti akan menjadi jenius yang tiada taranya di Sekte Lingjian di masa depan. Dalam waktu kurang dari setahun, orang ini pasti akan mendapat tempat di antara 10 murid sekte luar. Sangat kuat. Kedua prajurit aliansi pedang dan Sun Qian begitu ketakutan saat melihat Lin Bai membunuh monster di antara monster seperti dewa pembunuh sehingga mereka sama terkejutnya seperti melihat Raja Neraka. Ketika Huang Feng melihat pemandangan ini, matanya melebar dan dia sedikit terkejut, bajingan sialan, jika saudari muda Li Qingxuan melihat ilmu pedangmu yang luar biasa, kamu pasti akan diterima di aliansi pedang. Sampai saat itu tiba, masih ada tempat bagiku di aliansi pedang. Kamu harus mati. Saat Huang Feng melihat adegan ini, keinginannya untuk membunuh Lin Bai kembali meningkat. Huang Feng selalu mengagumi Li Qingxuan, dan melihat para pejuang di aliansi pedang, hanya keterampilan ilmu pedang Huang Feng yang cukup untuk berdiri bahu-membahu dengan Li Qingxuan. Jika Lin Bai pergi ke aliansi pedang, semuanya akan diambil darinya. Mati kau! Huang Feng mengangkat pedang di tangannya dan memukul keras dengan satu pedang. Kekuatan besar menghancurkan dunia seperti gunung dan memukul punggung Lin Bai dengan keras. Lin Bai memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur, menabrak dinding batu. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa bangun sekarang. Huang Feng tersenyum dingin dan berjalan mendekat. Haha, kamu di sini sekarang. Benar. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Lin Bai, dia mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari mulutnya, dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan sepasang mata dingin seperti binatang buas yang menerkam makanan. Telan jiwa pedang. Lin Bai meraung di dalam hatinya, dan esensi serta darah binatang iblis yang baru saja dibunuh oleh Lin Bai dimurnikan dan dihisap ke dalam tubuh Lin Bai. Segera, suara berderak datang dari tubuh Lin Bai. Seni bela diri sejati tingkat ketiga. Lin Bai melompat dan memukul Huang Feng di depan wajah Huang Feng tanpa ragu-ragu dengan pedangnya. Sebuah terobosan. Haha, tapi terus kenapa? Itu hanya perlawanan keras kepala. Huang Feng awalnya terkejut, lalu tertawa dengan nada menghina. Di mata Huang Feng, tidak ada perbedaan antara Zenwu tingkat ketiga Lin Bai dan Zenwu tingkat ketiga. Segera, Huang Feng mencibir dan menebaskan pedangnya ke depan. Energi pedang yang panjangnya sekitar 10 meter meraung dan membunuhnya. Energi pedang menggulung debu dan asap setinggi ratusan kaki, dan memotong bekas pedang di tanah. Dalam perjalanannya membaca WWW. Kansu. Net menghancurkan segala sesuatu dan menghancurkan semua batu dan rumput liar menjadi bubuk. Teknik pedang kamikaze, jurus pertama, memanggil angin dan hujan. Pedang ini sangat ganas, seperti badai yang melanda dunia. Ini sangat kuat. Zenwu tingkat ke-6 berbeda. Langkah bayangan tertinggi. Pedang ini terlalu kuat. Jika Lin Bai melawan dengan paksa, dia mungkin akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Setelah Diao menghindarinya, Lin Bai menebas dengan pedang backhandnya. Masih ingin lari? Mati!
Begitu pedangnya meleset, Huang Feng bergegas maju lagi, gerakan pedang yang ganas keluar dari tangannya, dan sejumlah besar energi pedang, sepadat tetesan hujan, jatuh dari langit. Teknik pedang kamikaze, gaya kedua, seperti segel. Dengan raungan rendah dari mulut Huang Feng, energi pedang yang ganas telah mengalir ke depan Lin Bai. Tidak baik. Seru Lin Bai, buru-buru mengayunkan pedangnya dan memotong tirai pedang di depannya. Hujan pedang ini menghantam tirai pedang dan meledak. Sebuah hantaman yang kuat menjatuhkan Lin Bai ke dinding batu. Dia memuntahkan darah dan tampak terkejut. Ini sudah berakhir. Bentuk ketiga dari teknik pedang kamikaze, angin bergulung ke awan yang tersisa. Huang Feng melihat kedua pedangnya telah melukai Lin Bai, dan senyuman kejam tiba-tiba muncul di bibirnya. Pedang itu terbang, energi pedang menyebar secara vertikal dan horizontal, udara meledak, dan tidak ada rumput yang tumbuh dalam jarak 10 meter. Mati. Huang Feng meraung dengan ganas. Tidak mudah menginginkan aku mati. Tebasan bulan jatuh meteor. Ketika pedang Lin Bai datang, dia melonjak ke langit dan menebas dengan marah. Cahaya pedang yang terang itu seperti bintang di langit, ketika pedang itu jatuh, itu seperti jatuhnya bulan dewa di langit, tanpa henti menghancurkan pedang Huang Feng menjadi berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Huang Feng tampak kaget saat melihat pukulan terkuatnya dengan mudah dihancurkan oleh Lin Bai.